Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Ibu Bapak semuanya lapar dan haus akan Tuhan. Karena orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka orang-orang yang akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Pesan Tuhan adalah Tuhan memperhatikan, mengarahkan, menyediakan. Diambil dari ayat yang mendasarinya yaitu Yohanes 21 ayat yang ke-12. Ya, saya mau membacakannya buat Ibu Bapak semuanya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ibu Bapak, pesan Tuhan ini harus kita baca gitu ya, ayatnya secara utuh. Jadi nggak bisa ayat ini berdiri sendiri gitu, karena ada bersambungan dari ayat 1 sampai yang ke ayat 14. Karena di dalam Yohanes 21 ini ayat 1 sampai 14 itu banyak sekali pesan dan kesan yang begitu menggugah hati. Apa tuh yang namanya menggugah hati? Jadi yang namanya menggugah hati itu menimbulkan sebuah perasaan yang dalam akan Tuhan. Seperti seorang yang sedang dibangunkan, bangun dari tidurnya, membuat mereka itu terbelalak. Jadi ada sebuah yang dibangkitkan, kegairahan yang dibangkitkan kembali. Nah Ibu Bapak, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa bagaimana pada waktu itu murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus mati, kemudian mereka itu sepertinya seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, ya. Mereka dalam keadaan putus asa dan mereka kembali pada cara kehidupan yang lama, yaitu kembali lagi mau menangkap ikan. Menangkap ikan yang sebenarnya bukan yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi di sini ada satu hal yang membuat kita harus sadar gitu ya, bahwa ketika penampakan itu terjadi, Tuhan menampakkan diri pada mereka. Inilah sebagai cara-cara Tuhan untuk menyentuh kehidupan mereka yang tadinya udah nggak punya pengharapan, yang tadinya berusaha untuk untuk meninggalkan mereka. Akibat sebuah penampakan dari Tuhan kepada murid-muridnya, kehidupannya berubah, hatinya diubahkan. Jadi lewat pesan Tuhan ini, sebenarnya intinya itu Tuhan sedang menyuarakan kepada kita bahwa kita itu punya Allah yang dahsyat. Kita ini semuanya punya Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Gak lama setelah murid-murid Tuhan Yesus disuruh menebarkan jala dan akhirnya mereka menangkap tangkapan ikan yang cukup banyak. Ayat yang ke-9 dikatakan ternyata mereka melihat, oh ada api, ada arang, ada roti, ada ikan. Wah, dari mana nih? Sementara mereka baru kembali ke darat, sudah tersedia. Nah, Ibu Bapak, mungkin kemarin kita udah belajar. Kita harus paham dengan sebuah konsep itu, jangan memanusiakan Tuhan. Dari mana itu datangnya? Nah, konsep memanusiakan Tuhan ini akan sangat membatasi bagaimana kita menerima penyediaan Tuhan. Karena percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang mempunyai banyak cara untuk menyediakan
untuk memberikan pertolongan, untuk melakukan mujizat. Banyak cara. Gak pernah akan ada yang sama antara pemulihan pada seseorang, yang satu A, yang satu pada yang lain. Menyediakan pada seseorang, yang satu pada yang lain, akan banyak cara. Nah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyediakan. Dari mana datangnya? Kita nggak pernah tahu. Begitu juga dengan sebuah peristiwa yang luar biasa sekali Ibu Bapak. Itu peristiwa ketika Abraham diuji. Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikannya, anak yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ditunggu-tunggu. Akhirnya Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Abraham dengar perintah, ayo bawa ke tempat yang Tuhan tuju. Mereka naik ke sebuah gunung dan akhirnya setelah tiba di sana, Ishak bertanya, Bapak, api udah ada, kayu bakar udah ada, mana dombanya? Ayat yang kedua, Kejadian 22 ayat yang ke-13, coba dikatakan apa? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Jadi ini sebuah peristiwa setelah Abraham mau mempersembahkan, mau membunuh anaknya. Kata Tuhan, jangan apa-apakan anak tersebut. Kemudian Abraham menoleh, melihat ayat yang tadi, ayat yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah Ibu Bapak, kita mungkin bertanya, ada yang bertanya, seperti saya waktu dulu bertanya, Tuhan dari mana itu? Tiba-tiba ada domba. Kok tiba-tiba dombanya datang dari mana? Apakah ada yang nguntil gitu? Bahwa sembunyi-sembunyi ya, jangan diketahui sama Abraham. Atau Tuhan yang suruh tiba-tiba, taruh di sana, di semak belukar itu. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba udah ada tersedia domba tersebut. Domba yang mau dipersembahkan. Nah Ibu Bapak, melalui pesan Tuhan ini, kita jadi jangan berfokus pada cara-caranya Tuhan. Jangan berfokus bagaimana Tuhan mau tolong saya, bagaimana Tuhan mau memulihkan saya, mau mengubahkan seseorang. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Tuhan sanggup menyediakan. Dia punya kemampuan untuk mengubah situasi, mengubah keadaan, mengubah seseorang. Saya percaya sekali. Kemampuan yang Tuhan punya adalah kemampuan yang dahsyat, yang gak pernah kita pikirkan sama sekali, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita duga. Tetapi pada saat kita memanusiakan Tuhan, maka sepertinya segala sesuatunya tuh terbatas. Karena nalar kita, karena pikiran kita yang berjalan. Dan yang Tuhan mau adalah, ayo kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang gak pernah kepikiran sama kita. Yang tadinya murid-muridnya tidak tahu, tidak mengenal, karena sebuah peristiwa, jadi akhirnya mengenal. Ayat yang keempat mereka tadinya tidak mengenal. Tapi karena sebuah penyediaan, akhirnya semuanya berubah total. Dari yang tidak tahu, tidak kenal, akhirnya mereka mengenali. Karena sebuah penyediaan. Karena itu Bapak, Ibu Bapak semuanya, jangan kita menjadi takut. Jangan kita
khawatir dengan situasi atau keadaan apapun yang sepertinya menjepit kita. Tuhan katakan seperti burung pipit di udara. Dia enggak nabur, dia enggak nuai, tapi dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan oleh Tuhan. Apalagi kita. Nah, asal kita tahu ya, bagaimana prinsip bagaimana Tuhan melakukan penyediaan. Bagaimana Tuhan memperhatikan dan mengarahkan. Kemarin kita sudah belajar dua prinsip yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa penyediaan itu membutuhkan keterlibatan kita. Kemudian Tuhan mau kita menanggapi undangan Dia. Juga perlu ketaatan dari kita. Nah, saya mau menambahkan lagi 2 poin. Yang pertama adalah penyediaan Tuhan terjadi pada saat jala ditebarkan, ya. Diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, kemarin Ibu Bapak sudah membahas ya, ada pertanyaan ini gitu ya. Kalau kita mau menerima berkat penyediaan, jangan bilang ya udah tebarin aja gitu, jalannya gitu, pasti keterima gitu. Nah, pagi hari ini kita sama-sama belajar Ibu Bapak, apa yang namanya tebarkan jalamu. Jadi jangan sembarang artinya kita nebarin jala. Beda akan pemahamannya itu beda. Nah, saya mendapatkan sebuah makna yang baru gitu ya. Jadi Ibu Bapak gini, kalau misalkan saya ketika saya pergi ke pantai gitu ya, saya perhatikan bagaimana nelayan-nelayan tersebut beraktivitas di pantai dan bagaimana mereka itu menebarkan jalanya. Nah, yang namanya nelayan menebarkan jala itu, maka si jala itu dicampakkan dan akhirnya supaya terbentang. Supaya si jala itu dibentangkan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Jadi si nelayan bawa jalanya itu, kemudian yang namanya ditebarkan itu diluaskan, dilemparkan seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya nelayan dapat tangkapannya yang banyak. Bukan menebarkan itu bukan naruh gitu ya. Ditaruh, disimpan aja gitu. Lipatannya dari gulungan dari jala itu diusahakan supaya terbuka, supaya lebar gitu. Karena apa? Semakin lebar jalannya itu dibentangkan, pure gitu ya, sekuat-kuatnya, maka si jala itu akan tersebar luas. Semakin jalannya itu semakin besar gitu ya, maka yang didapat adalah tangkapan yang diharapkan itu semakin banyak. Jadi bukan yang diharapkan itu bukan hal-hal yang kecil. Nah, Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan ini, Tuhan pengen tebarkan jalamu. Karena apa? Semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak yang akan kita terima. Dan saya percaya ketika murid-murid Tuhan disuruh sama Tuhan, ayo tebarkan jalamu. Maka itu si murid-murid itu membawanya dan menebarkan sekuat-kuatnya, selebar-lebarnya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan tangkapan yang banyak. Dan memang terbukti ketika mereka menebarkannya seluas-luasnya, selebar-lebarnya, maka mereka mendapatkan sebuah tangkapan yang banyak. Ini buktinya. Nah, jadi skala Tuhan itu skalanya
Kalau ibu bapak lihat skalanya itu skala besar. Skalanya itu skala banyak. Ikan yang didapat itu banyak. Enggak sedikit. Dan yang Tuhan mau adalah kita tebarkan jala kita. Penyediaan Tuhan itu saya percaya sangat banyak sekali. Dia tidak akan pernah kekurangan. Dia pencipta langit dan bumi yang memiliki segala-galanya. Yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah pagi hari ini yang mau menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita tahu nih bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mengarahkan dan Tuhan menyediakan. Apakah kita sudah menebarkan iman kita? Percaya kita sampai di mana? Apakah kita tebarkan iman kita sebesar-besarnya? Karena apa? Ini perkara iman adalah perkara yang mendasari. Dikatakan bahwa di dalam Ibrani, coba dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar yang Tuhan mau pada waktu itu adalah mereka memiliki tebarkan iman. Bangkitkan kembali iman percaya mereka. Nah ibu bapak tahu, kita pernah belajar gitu ya. Ada macam-macam iman. Dari no faith, little faith, imannya sedikit. Orang-orang yang masih khawatir imannya masih sedikit, masih mudah digoncangkan. Ada juga yang namanya big faith. Ada juga yang namanya great faith. Nah, dalam hal ini yang Tuhan mau adalah great faith. Bagaimana kita tetap mempercayai sekalipun kita belum melihat hasilnya. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang dahsyat. Dan yang Tuhan mau bagaimana seseorang memiliki iman yang begitu besar, dahsyat dan luar biasa, itu tidak bisa terjadi begitu saja. Itu perlunya bagi kita ibu bapak untuk selalu bangun iman kita. Bangun diri kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya sekali ketika kita terus menempel pada firman-Nya, terus menempel pada perkataannya, maka perkataan itulah yang akan membuat kita semakin kuat. Saya selalu berkata pada Tuhan, saya selalu bawa sekalipun situasi dan keadaan sepertinya, aduh Tuhan, saya butuh. Tapi saya selalu katakan, Tuhan, saya tidak akan pernah kekurangan yang baik. Saya selalu mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, perhitungkan iman saya sebagai sebuah kebenaran. Dan saya percaya sekali, sampai saat hari ini, saya selalu mendapatkan yang terbaik. Saya selalu menikmati bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana tanda-tanda kebaikan Tuhan selalu menyertai. Jadi mungkin situasi atau keadaan akan selalu berusaha untuk menggoncangkan iman. Belum intimidasi dari si iblis berusaha untuk melemahkan iman kita. Tetapi yang kita butuhkan adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhanlah yang membuat kita membuat kita tetap teguh menjadi orang-orang yang tidak mudah sekali untuk digoncangkan. Nah, lewat pesan Tuhan ini, mari ibu bapak, satu hal yang penting ini ketika kita tahu bahwa Tuhan menyediakan, mari tebarkan seluas-luasnya iman kita, bangun diri kita, bangun kepercayaan diri kita. Bagaimana caranya? Cari, dapatkan firman Tuhan yang hidup. Hidupi perkataan Tuhan, bukan perkataan orang lain. Hidupi apa yang Tuhan katakan. Tebarkan seluas-luasnya penyerahan hidup kita. Karena apa? Ketika kita berserah kepada Tuhan, justru
Di saat itulah kuasanya, mujizatnya, percaya sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama itu yang saya mau membagikannya. Kemudian penyediaan dari Tuhan kita terima apabila tadi jalannya ditebarkan, kemudian apabila jalannya itu utuh. Ya, diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-11. Ya. Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Wow, Ibu Bapak di sini luar biasa sekali. Jadi ketika Tuhan berkata ini adalah sebuah skala yang besar. Skala yang banyak yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita harus tanggapi baik-baik. Jala kita jangan sampai koyak. Jala kita harus utuh. Harus dipastikan kondisinya itu dalam keadaan baik dan siap untuk menerima semua penyediaan daripada Tuhan. Ketika nelayan pergi melaut, yang namanya angin, badai yang besar akan menggoncang perahu mereka, juga bisa merusak jala mereka, jala nelayan yang dipakai. Belum lagi ketika si nelayan mau melaut mendapatkan ikan gitu ya, si jalannya itu bisa kesangkut sama terumbu-terumbu karang, bisa rusak gitu ya. Mungkin juga ketika dibawa ke darat, si jalannya itu banyak ada kotoran-kotoran, rumput-rumput liar, ada bulu babi. Jadi ketika dibawa ke darat, maka si nelayan itu akan periksa lagi si jalannya, akan dibersihkan lagi, mana yang kotorannya itu dibuang, yang sobek-sobek itu akan dijahit, akan disambung-sambungkan. Nah Ibu Bapak, Tuhan mau menyediakan, gak mungkin ketika Tuhan mau menyediakan, masa sih Tuhan mau menyediakan tapi jalannya itu robek, jalannya itu rusak, sayang gitu. Tuhan menyediakan, tetapi nanti akhirnya karena jalannya itu kondisinya enggak baik, penyediaannya itu enggak sepenuhnya. Nah pagi hari ini saya mau Ibu Bapak, ketika Tuhan mau memberikan, pastikan jala kita itu utuh, jangan terkoyak. Ayo periksa kembali, bagian-bagian mana dari kehidupan kita yang mungkin sudah robek jalannya. Apakah ada yang kotor? Ayo dibuang, dibersihkan. Supaya jala itu mendapat tangkapan yang banyak. Karena ketika jala itu rusak, ketika jala itu enggak kokoh, ada celah, maka bisa dipakai oleh si iblis untuk mengambil keuntungan dari setiap penyediaan Tuhan. Dan iblis itu memang jahat. Dia sifatnya itu selalu merusak. Dia senang yang namanya penghancuran. Dia senang yang namanya pengerusakan. Dia selalu berusaha untuk merusak. Dan kalau bisa nggak usah diperbaiki. Hancurlah. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus sadar di dalam perkara ini. Ayo kita periksa lagi mungkin dalam kehidupan kita. Apa sih yang harus diperbaiki? Apa sih yang harus, apakah masih ada celah? Apakah hubungan satu dengan yang lainnya? Apakah di dalam perkara komunikasi? Apakah masih ada didapati hati-hati yang masih sakit, masih kecewa, masih menyimpan kepahitan? Iblis bisa memberikan berkatnya, bisa. Tetapi satu saat dia akan minta kembali, tarik kembali. Berbeda sekali.
Ketika Tuhan memberikan seluruh penyediaan sama sekali, Dia tidak menginginkan sebuah balasan. Tetapi yang Tuhan inginkan pagi hari ini Bapak, ayo kita periksa kembali jala kita, apakah tetap utuh. Jangan sampai ada celah. Bentuk celah seperti kekhawatiran, itu sebuah celah yang kalau dibiarkan, yang kalau dianggap sepele, itu akan merobek semuanya. Merobek jala yang lainnya. Karena itu Ibu Bapak, ayo kita perhatikan kembali di bagian-bagian mana mungkin kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Kita berusaha. Ini yang menjadi bagian dari kita, bagian dari nelayan. Ketika mau mendapatkan tangkapan yang banyak, yang dilakukan oleh nelayan adalah memastikan jalannya itu tetap utuh. Dan itu juga yang menjadi bagian kita. Ketika Tuhan mau menyediakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, bagian kita adalah pastikan jala kita tidak koyak. Pastikan jala kita utuh. Oleh karena itu Ibu Bapak, dua hal ini yang menjadi perenungan kita. Pertama adalah mari tebarkan iman kita selebar-lebarnya, bangun diri kita di atas dasar yang teguh dan tebarkan dengan jala yang tetap utuh dan kokoh. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.